mampu. Sorry Mas, kira-kira Mas, Hmm. anak Indonesia ini mampu nggak sih bikin kapal selam? Kalau suruh bikin mampu. Di skala Sebenarnya apa? kan secara tantangan mampu. Makanya kan kemarin dalam hal kita proses desain sendiri pun kita kan sejauh ini kan sebatas sampai dengan konsep ataupun basic desainnya. Karena Ya. memang kita berapa teknologi yang mau kita absorb ataupun mau kita serap. Nanti bagaimana operational requirement dari user tentunya. Oke. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Negeri ini sedang berduka. Mari kita selipkan doa terbaik untuk para awak kapal Nanggala 402. Sang pelenyap dalam senyap, Sang Nanggala 402 bekerja tanpa sanjungan, berkarya tanpa pujian, menggetarkan dalam tiap tugas dan serbuan, karena satu kalimat melaksanakan kewajiban. Nanggala hanya memiliki satu, kesetiaan. The order of command, perintah komando. Dari pemiliknya adalah rakyat Indonesia yang mengamanahkannya kepada TNI Angkatan Laut, bertugas menjaga kedaulatan setiap jengkal perairan Nusantara dari para pengganggu dan penyusup. Berpuluh tahun bertugas dalam tenang, bukan waktu yang singkat. Tentu juga tidak mudah. Mengarungi samudra pengabdian, bergerak sendiri dalam gelap, di dasar laut dalam yang senyap. Dengan semboyan Nagabaswara Jalayuda Pamungkas dan moto tabah sampai akhir. Saat ini ketabahanmu sedang diuji. Kesabaranmu ditempa keras, ketenanganmu meyakinkan tentang kemahabesaran Allah SWT. Tidak ada kekuatan yang tertinggi selain kuasanya, dan tidak ada yang tidak mungkin baginya. Nanggala 402 adalah milik rakyat Indonesia. Para awaknya adalah milik Allah SWT. Mari kita semua, seluruh rakyat Indonesia, bersama berdoa, dikhususkan kepada seluruh awak dan personel kapal selam Nanggala 402 agar diberi surganya Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Selamat malam saudara-saudaraku sekalian. Malam ini saya sempatkan bertemu dengan rekan kami yang mungkin pernah kita bertemu ngobrol ya. Pak Tri. Malam ini kita ketemu dalam situasi yang mungkin kurang mengenakkan bagi kita semua anak negeri atas kehilangan kapal selam Nanggala 402. Saya juga sebagai anak TNI pada kesempatan ini merasa sangat bersedih. Kejadian ini memang tidak diinginkan oleh siapapun. Namun kita sebagai anak bangsa yang saya yakin punya kemampuan untuk menghindarkan segala hal yang bakal terjadi kelak. Malam ini saya ingin berbicara tentang bagaimana sebaiknya, atau mungkin ada masukan-masukan untuk kita atau untuk negara, untuk negeri ini
bagaimana kita lebih baik ke depan. Surabaya, Jawa Timur, dan seantero Indonesia, kita akan mulai perbincangan malam ini tentang Nanggala 402, kapal selam Republik Indonesia yang mungkin kalau tidak salah memang umurnya sudah cukup tua ya Pak Tri ya. Sekitar 40 tahun. 40 tahun ya, 40 tahun. Namun saya yakin umur yang tua tersebut bukan berarti tidak dilakukan maintenance ya. Tentunya hal tersebut adalah suatu kewajiban ataupun suatu rutinitas yang sudah dijalankan oleh tim kita dari TNI AL. Namun ada beberapa yang mungkin kami orang awam tidak memahami sebenarnya apa yang terjadi dengan kapal selam Nanggala 402 menurut pandangan Mas Tri yang sudah bergelut di dunia kapal di Indonesia. Bisa diceritakan kira-kira apa yang terjadi? Kaitannya dengan hilangnya kontak kapal selam KRI Hilang Nanggala kontak, ini, mungkin kita istilahnya coba tarik mundur ke belakang dulu. Jadi kemarin kan kayak Pak Presiden, kemudian Pak Panglima, bahkan Pak Kasal, itu ada sempat sebut-sebut ada istilah, ada namanya subloop, ada istilahnya submiss, kemudian ada istilahnya subsang. Subsang, ya. Ya. Mungkin kita pelajari dulu apa sih ini istilahnya dari subloop, submiss sama subsang ya. Jadi kalau bahasa subloop ini adalah fase awal ketika kita kehilangan kontak. Itu namanya subloop. Jadi statusnya adalah distress submarine. Berarti kita sudah nggak bisa komunikasi dengan kapal kita yang memang statusnya lagi proses penyelaman. Itu fase pertama. Fase pertama. Ya. Fase kedua adalah submiss. Submiss ini adalah kondisi di mana dipastikan kapal selam ini hilang. Jadi submiss, kondisi di mana dipastikan hilang. Tapi diyakini belum tenggelam. Hanya karena hilang kontak aja. Ya, Jadi dipastikan itu hilang. Bisa jadi kan karena sudah lebih dari 24 jam kita nggak ada dapat kontak. Nah, ini berarti sudah dipastikan hilang. Tapi diyakini masih belum tenggelam. Karena kan bisa jadi kapal ini masih melayang ataupun ke bawah arus mungkin karena hanya blackout dan sebagainya. Sehingga pada saat submiss inilah pihak TNI AL melapor ke asosiasi internasional yang namanya ISMERLO. Jadi ISMERLO adalah International Submarine Escape and Rescue Liaison Office. Dia ini adalah organisasi di bawah NATO. Jadi TNI ngirim istilahnya sinyal ke ISMERLO. Nah, ISMERLO inilah akan mengalert negara-negara terdekat daripada Indonesia ini untuk bisa mengirimkan bantuan. Nah, ini kemarin kan sudah terjadi istilahnya bantuan mereka yang memang benar-benar punya SSRV. SSRV adalah Submarine Support Rescue Vessel. Nah, kemarin kan sudah ada sinyal dari Singapura ngirim MV Swift Rescue, kemudian Malaysia ngirim MV Megabakti, kemudian Australia ngirimkan kapal frigatnya Hamas Balarat, kemudian Amerika mengirimkan pesawat terbangnya Boeing P-8 Poseidon itu. Nah, kebetulan kan karena Australia yang terdekat, dia sudah datang untuk frigatnya, kemudian Amerika pesawatnya sudah datang, dan selanjutnya kan mungkin yang Singapura sama Malaysia mungkin dalam tahap itu. Nah, ketika tahap ini masih belum teriyakini, ada tahap berikutnya yang namanya subsang. Subsang itu tahap terakhir ya maksudnya. Subsang ini apabila telah ditemukan bukti-bukti kuat yang menyatakan bahwa kapal ini telah tenggelam ataupun hancur. Nah, kapan hari kan Pak Kasal ataupun Pak Panglima sudah menunjukkan beberapa bukti daripada barang-barang dari kapal ini. Contoh misalnya kemarin adalah selubung daripada pendingin, kemudian yang di TV ada pelumas warna botol warna terus merah. Kemudian pelumas warna oranye itu adalah pelumasnya periskop. Kemudian ada bahan bakar dan lain sebagainya. Nah, karena ditemukan inilah makanya kemarin Pak Panglima bahkan Pak Presiden pun menyatakan bahwa ini kondisi kita sudah subsang kan. Sudah tenggelam. Sudah dinyatakan sudah tenggelam ataupun sudah hancur. Pecah karena tekanan. Nah,
air di kedalaman. Di kedalam tertentu. Cuman kan kita nggak Ya, tahu. ya, ya. Ini karena apa kan sebenarnya kan kita juga nggak tahu karena kan kita memang belum mendapatkan bukti-bukti yang kuat seperti itu. Iya, iya. Nah mungkin kita juga coba kita belajar kaitannya dengan jenis-jenis penyelamatan yang ada di dalam kapal itu seperti apa sih? Oke, oke, ya. Jadi Jadi kan kan mungkin jadi sedikit pertanyaan buat kami orang awam. Terus terang saya mikir gini, kenapa ketika awal kejadian tidak ada upaya mereka untuk entah mungkin melepas sinyal yang namanya apa saya tidak Yeah. tahu, atau misalnya itu alertnya sudah masuk pada tahap 1, 2. Ketika tahap 1 dan 2 itu harusnya mereka sudah melakukan apa? gitu ya. harusnya, Nah, ya. Ini terus terang bagi kami yang awam, kok tidak ada langkah seperti itu dan tiba-tiba atau apa ya? Ketika pencarian juga tidak ada bukti-bukti yang kontetik kecuali yang ditemukan mengambang tadi, gitu kan. Ya. Bahkan mungkin ketika tadi Pak Tri ngomong bahwa yang mengambang itu adalah barang-barang identik milik kapal Milik kapal selam, selam. mereka sudah bisa menunjukkan, oh ini sudah dalam kondisi mungkin pecah atau Ya. tenggelam dan lain-lain. Kira-kira adakah sesuatu yang step-step yang harusnya mereka lakukan, tapi kita nggak ngelihat? Ya. Kira-kira gimana Pak Tri? Ya. Sebenarnya mungkin coba kita pelajari dulu kaitannya dengan prosedur penyelamatan di kapal selam sendiri kan. Oke, iya, iya. Jadi di kapal selam ini kan ada jenis-jenis penyelamatan yang ada di dalam kapal selam itu. Ya, Contoh misalnya katanya dengan kondisi normal ya. Kalau kondisi normal misalnya terjadi kebakaran, kemudian terjadi ledakan, kemudian terjadi kerusakan konstruksi. Ini biasanya umumnya dilakukan oleh kru internal itu sendiri. jadi Misalnya possibility atau kemungkinan kejadian adalah kebakaran, kebakaran yang ada di dalam kapal itu sendiri. Dalam ya, Heeh. Kemudian ledakan, dan kerusakan konstruksi yang ada di dalam. Misalnya case Ya. ada retak atau apa yang Ya. mungkin masih bisa dieliminir oleh kru itu sendiri. kru di dalam. Ya, Heeh. ya. Terus yang kedua adalah kaitannya dengan kondisi emergency blow. Emergency Emergency blow itu adalah kondisi di mana kru harus meninggalkan kapal atau bahasa kerennya biasanya abandon ship on surface. Ya, 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 ya. Nah, ini biasanya di kondisi terjadi mungkin kapal masih di bawah 100 meter. Artinya kru masih mampu untuk meninggalkan kapal itu sendiri. Tapi dengan kondisi yang saat ini, yang kemarin diinformasikan bahwa kapal ini sudah berada di kondisi kedalaman 700, 800, dan lain sebagainya. Kayaknya ini adalah suatu yang tidak mungkin kru itu harus meninggalkan kapal. Karena otomatis secara tekanan daripada air sendiri, Ya. bayangkan kalau kita ada di kedalaman 70 meter ataupun 80 meter, 800 meter maksudnya, 800 meter itu adalah tekanannya kurang lebih sekitar 80 bar. 80 bar, luar Paling biasa. tidak tubuh sudah nggak bisa Hancur ya biasanya. nahan seperti itu. Atau saya sempat lihat beberapa info dari YouTube, salah satu pakar kapal selam di Surabaya, di ITS, itu juga bilang bahwa setiap 10 meter adalah penambahannya adalah 1 bar, gitu iya. kan. Dan manusia hanya mampu Sampai dengan mungkin sekitar 10 bar aja. 10 bar. 10 bar berarti 100 meter. 100 meter. 100 meter berarti penyelam Penyelam profesional, Profesional ya. Dan itu memang harus benar-benar SOP-nya harus jelas. harus jelas ya. Nah, Sedangkan posisi yang saat ini terjadi adalah kapal selam sudah sampai sampai pada pada titik di 700 sampai sampai 800 800 meter. Iya, 850. Ya. Jadi mungkin konstruksi bodi dari kapal selam tersebut juga sudah apa istilahnya itu? Menurut Ya. Jadi kalau Disiplin ilmunya bahasa di disiplin ilmunya itu adalah istilahnya depth collapse ya. Depth Jadi collapse. kapal selam sendiri itu sebenarnya mempunyai titik kritikal yang namanya depth collapse. Ya. Depth collapse itu di mana kapal itu sudah tidak mampu lagi menahan tekanan daripada air itu ya, sesuai dengan konstruksi yang mereka punyai. Karena konstruksi itu adalah konstruksi kapal itu sendiri adalah kemampuan dia menahan tekanan sampai dengan titik critical point ataupun titik depth collapse tadi. iya, iya. Nah, seperti itu. Nah, kaitannya dengan masalah penyelamatan tadi, Ya. setelah ada normally, ada emergency blow, dan yang terakhir adalah kaitannya dengan subsink ataupun Subsink, ya. disub ataupun hilang kontak. Lah, untuk case yang KRI Nanggala ini adalah kondisi yang di subsink Subsink, ataupun disub ataupun yang kehilangan kontak ini tadi. Nah, idealnya kalau kapal normal ataupun kapal selam biasanya, karena kan memang kapal selam ini kan
harus kondisi senyap, harus kondisi memang tidak boleh diketahui oleh siapapun. Ya, tapi mau gak mau kapal ini tetap harus dilengkapi dengan peralatan safety keselamatan. Nah biasanya case untuk kondisi normal dalam hal ini, kapal ini dilengkapi dengan namanya EPIRB ataupun SEPIRB. Kalau SEPIRB berarti Submarine Emergency Position Indicating Radio Beacon. Untuk kapal selam. Untuk kapal selam. SEPIRB tadi ya. Ya, SEPIRB tadi, Submarine Emergency Position Indicating Radio Beacon. Artinya semacam kalau di pesawat black box. Ya, semacam itu. Jadi dia nanti ketika mengalami bahaya, dia akan ngirim sinyal. Ngirim sinyal ke sesuatu yang bisa menangkap. Biasanya kan yang bisa menangkap itu adalah jenis kapal-kapal survei, kapal-kapal memang dilengkapi dengan, contoh kalau kapal perang ya tentunya yang kapal anti submarine, dia akan bisa menangkap seperti itu. Dan ini tidak terjadi. Dan ini tidak terjadi. Nah ini ya. 402. Apakah karena memang ya kejadian memang terlalu cepat ya? Cepat yang sehingga mungkin secara kru tidak siap seperti itu. Karena kan kejadiannya juga pas dari jam 3 pagi sampai kurang lebih jam setengah 4 ya pada saat itu. Iya, iya. Dan jadi juga kan kondisi pas kejadian itu terjadi begitu cepat. Ya. Mungkin mohon maaf apakah mereka tidak siap sehingga tidak bisa mengirimkan signal tersebut. Betul. Gitu ya. Jadi sejak dikabarkan hilang kontak sampai dengan hari ketiga, sampai dengan batas akhir kecukupan oksigen itu tidak ada signal sama sekali gitu ya. Walaupun sebenarnya sudah ada prosedurnya gitu ya. Mungkin lanjut lagi apa yang lain? Nah, intinya kalau seperti ini kan kita sudah nggak bisa tahu kapal ini karena dia nggak bisa ngirim sinyal, kita lost contact sehingga kita nggak tahu kapal ini posisinya di mana. Posisi di mana? Harusnya tadi kalau misalnya dia bisa ngirim sinyal, kita bisa akan deteksi dia koordinatnya ada di mana dan nanti dari situ kita akan bisa menerjunkan peralatan selanjutnya memang untuk mendeteksi kapal itu sampai sejauh mana. Cuman karena ini kita nggak tahu dia ada posisinya di mana, makanya kan kemarin yang hanya bisa dilakukan adalah melakukan scanning kaitannya dengan magnetik daripada badan kapal itu sendiri. Cuman kan karena dengan kedalaman yang kurang lebih sekitar 700 sampai 800 meter ini, kayaknya juga alat-alat scan ini juga tidak terlalu bisa memberikan sinyal yang kuat. Kecuali kalau memang kapal itu yang spesifik untuk kebutuhan seperti itu. Maaf Mas Tri, kalau dimancing, saya itu biasa menggunakan fish finder. Fish finder. Fish finder itu kan menembakkan sonar ya. Lalu apa kontur yang di bawah itu akan muncul di monitor kami. Betul. Misalnya kami pernah meletakkan atau melepas kapal kayu, maka di fish finder kami itu muncul di permukaan tanahnya itu ya memang benar-benar model seperti perahu gitu. Perahu kayu gitu. Apakah langkah ini tidak mampu di kedalaman sampai 700 kalau ditembakkan sonar? Harusnya kalau kita mempunyai sonar ataupun multi beam echo sounder yang kapasitasnya sampai dengan 1000 meter, kita akan bisa. Jadi memang benar-benar termapping. Nah, biasanya yang punya seperti ini hanya untuk adalah kapal-kapal riset yang memang kebutuhannya untuk hidrooceanografi ataupun kapal survei yang kebutuhannya untuk deep sea rescue. Deep sea rescue. Berarti memang dia disiapkan untuk rescue untuk di kedalaman tertentu. Dan dia akan scanning imajiner. Benar-benar di situ akan terlihat. Oh, posisinya ada di sini. Berarti Indonesia belum punya ini. Nah, ini adalah PR bagi kita. Tentunya kan PR kita, karena kan seharusnya kan kita ini kan sudah punya 5 kapal selam. 5 kapal selam. Dan tentunya dengan 5 kapal selam itu paling tidak kita harus punya yang namanya SRV ataupun Submarine Rescue Vessel. Submarine Rescue Vessel. Nah, jadi ini kapal induk. Kapal induk yang memang khusus untuk penyelamatan. Kerjaannya hanya untuk penyelamatan saja. Untuk SAR saja. SAR. Oke, terus? Nah, dan SRV ini tentunya harus dilengkapi dengan DSRV. DSRV adalah Deep Submerged Rescue Vessel. Jadi inilah yang DSRV inilah yang nanti bekerja turun ke bawah untuk melakukan penolongan. Maaf. Cuman DSRV ini sebelum bekerja, tentunya kan ada yang namanya ROV nanti yang akan melakukan istilahnya kalau ROV-nya kan
drone yang untuk mencari lokasi di mana dia kondisi kapal selam itu misalnya terjadi emergency. Apakah dia masih tetap duduk, ataukah sudah tidur, ataukah seperti apa. Lah, tentunya kerjanya ROV ini nanti akan memonitor. Lah, langkah selanjutnya kalau memang itu sudah dipastikan dia bisa dilakukan pertolongan, di SRV inilah yang akan turun untuk melakukan pertolongan. Pertolongan, berarti apakah dia mempunyai kemampuan untuk ngangkat? Atau hanya ngangkat bangkai kapalnya itu, atau pertolongan terhadap krunya saja? Jadi sifatnya di SRV adalah pertolongan jiwa, bukan pertolongan dari kapal. Pertolongan jiwa, ya. Sekiranya kalau dari ROV tadi melihat bahwanya kapal ini masih mampu ataupun di dalam situ masih terjadi penyelamatan jiwa, masih ada kehidupan, maka di SRV inilah yang akan bekerja untuk melakukan proses pertolongan. Evakuasi terhadap kru yang ada di dalam. Itu. Ada mungkin gambaran ya? Ada gambaran nanti ya? Ya, mungkin nanti akan saya perlihatkan kaitannya dengan bagaimana sih proses evakuasi kaitannya dengan penggunaan di SRV. Baik. Terus PR berikutnya kaitannya dengan tadi kan paling tidak itu kita sudah punya 5 kapal selam, harus punya SRV. Jadi Submarine Rescue Vessel yang dilengkapi dengan DSRV, ya Deep Submerged Rescue Vessel yang untuk pertolongan jiwa yang ada di dalam laut. Yang kedua adalah melengkapi kapal perang kita. Jadi kita kan sebenarnya kan punya kapal perang yang canggih. Ya memang secara tugas kemampuan tempur adalah sebagai ASW. ASW adalah Anti Submarine Warfare. Dimana kalau yang dinamakan Anti Submarine Warfare adalah yang memang dia bisa mendeteksi kapal selam yang ada di bawah laut. Berarti kapal perang yang Pak Tri maksud ini juga mempunyai kemampuan. Jadi dia dipasang sonar di bagian lambung ini, dia dipasang sonar yang memang mampu untuk scanning posisi di mana ada kapal selam asing yang memang ada di dalam itu. Berarti tujuannya memang untuk men-scan penyusup seperti itu. Yang saya dengar sebenarnya kita punya kapal-kapal jenis itu, cuman ada beberapa yang nggak punya kemampuan atau nggak capable untuk mendeteksi kapal selam yang cukup terlalu dalam. Makanya kan kemarin yang dikerahkan kan cuman beberapa kapal selam kayak RE Marta Dinata, kemudian Igusti Ngurah Rai yang memang ini adalah kapal baru yang memang dia fungsinya adalah memang anti submarine warfare. Pak Tri, menurut sepengetahuan Anda, kira-kira kapal selam dari negara manapun yang paling hebat, yang mempunyai kemampuan selam paling dalam berapa sih? Berapa meter? Kalau sebenarnya kemampuan sini di rata-rata sih mungkin di kisaran di 400 sampai 800 saja. Kalau sudah di atas 800 kayaknya sudah nggak mungkin. Sudah nggak mungkin karena kan paling tidak konstruksi juga harus benar-benar rigid dan komplain terhadap kaitannya dengan kebutuhan depth collapse tadi. Saya tertarik nih. Konstruksi harus benar-benar rigid. Kalau dari Nanggala 402 ini, setahu Pak Tri, kira-kira dia di posisi speknya apa? Atau adakah bahan khusus yang digunakan, platnya atau bagaimana untuk konstruksi kapal selam kira-kira? Jadi kalau kapal selam pada umumnya memang spek untuk konstruksinya memang khusus karena dia kan harus mampu menahan tekanan yang cukup besar ya. Jadi kalau istilah di dalam konstruksi kapal selam istilahnya adalah platnya adalah plat HY. Jadi high yield strength. High yield strength. Kebetulan kalau yang kapal Nanggala ini dia menggunakan HY 100. HY 100. Ya, HY 100. Kemudian kalau saya rasa dia di awal sih mungkin secara kemampuan sih mungkin bisa sampai di kedalaman 700. Karena kan cuman ini kan usianya sudah mencapai 40 tahun. 40 tahun. Paling tidak kan secara umur dia sudah itu juga kan dia sudah mengalami beberapa kali overhaul ya. Overhaul ya. Jadi kayak kemarin kalau saya dengar di berita dia mulai dari 2006, kemudian 2011, 11 ya. 2006, 2011 itu di Korea dan terakhir kemarin 2020 juga sempat di PT PAL. PT PAL ya. Mungkin berarti kalau misalnya semacam mobil itu dia sudah punya kayak apa ya, kalau bahasa saya mungkin bodinya udah lelah ya. Ya. Kelelahan bodi, dia masuk ke dalam di kedalaman yang di luar spek dia. Betul.
Sehingga apa ya, seperti diremas gitu ya. Betul. Jadi saya rasa mungkin kalau kemampuan normalnya dia sih mungkin hanya di kisaran di 300-400 meter gitu aja. Iya. Cuman kalau diinformasikan ini dia sampai ke 700, ya mau nggak mau dia Overspeed. sudah di luar kemampuan dia. Artinya dia sudah mengalami depth collapse tadi. Lagi-lagi berarti tadi kejadian ini berlangsung begitu cepat sehingga Betul. mungkin upaya untuk melepas signal ataupun mengevakuasi dari para awak juga sulit terjadi ya. Gitu ya kurang lebih ya. Oke. Jadi kan case-nya kan ini kan kalau informasi sementara kan dia kan blackout. Blackout. Ya. Artinya kan kalau blackout sendiri informasi kemudian dia nggak ada waktu untuk ngirim sinyal ataupun distress untuk emergency pertolongan Ya. darurat, kemudian dia juga nggak ada kemampuan untuk misalnya buang balas supaya dia bisa mengapung. Nah, kayaknya juga mungkin kejadiannya sangat-sangat cepat sekali ini. Dan memang posisinya juga nggak posisi melayang. Dia bisa jadi dia karena posisi turun sehingga sampai pada titik tertentu yang dia tidak mampu untuk. Apalagi itu bobotnya sekitar 1.300 ton ya. Iya. Ya begitu cepat ya. Kayaknya langsung gitu. turun apa? Kalau bahasa Jawa nyungsep ya. Bisa jadi. Nyungsep gitu ya. Terus mungkin bisa jadi karena didukung juga di Bali itu kan memang arusnya kuat banget. Ya. Sekitar Bali memang Ya. terkenal arusnya kuat Dan sekali. saya dengar juga dari para pakar juga ketika nyungsepnya ini mereka terposisi di sekitar palung. Sehingga mungkin apa? Kecepit. Kayak kecepit gitu. Kayak kecepit ya. Ya. Oke, mungkin nanti kita akan beralih kepada tampilan yang lebih detail Ya. untuk data yang dari Pak Tri ya. Ya. Oke, kita pindah ke sebelah ini. Oke. Ya. Kita mau coba bahas dari segi teknisnya. Apa sih apa aja yang ada di sebuah kapal selam? Silakan Pak Tri. Ya. Mungkin perlu diketahui Pak, jadi di dalam struktur kapal selam ini yang sangat berperan penting dalam untuk kehidupan sehari-hari di kapal selam ini adalah ada yang namanya adalah pressure hull atau struktur baja tekan yang ada di dalam ini. Di dalam inilah seluruh kru berinteraksi. Jadi misalnya di sini ada ruang peluncur torpedo, ada ruang kontrol, kemudian ada ruang mesin, kemudian juga ada posisi baterai-baterai, juga ada tangki-tangki bahan bakar. Ini kaitannya dengan struktur daripada kapal selam. Nah, struktur ini sendiri tentunya mempunyai batasan ataupun limit di mana dia mampu bertahan sampai dengan kedalaman tertentu. Tentunya kan kedalaman tertentu ini kita bisa analisa kaitannya dengan kekuatan strukturnya sampai seberapa sih. Salah satu contoh seperti ini. Jadi ini adalah struktur daripada pressure hull yang dipunyai oleh suatu kapal selam. Misalnya kita lakukan evaluasi kaitannya dengan bagaimana dia di kedalaman 400 meter. Jadi kalau di 400 meter paling dia secara tekanan dia mendapat tekanan kurang lebih sekitar 40 bar. 40 bar ya, oke benar. Nah, dengan tekanan 40 bar tentunya konstruksi ini sangat-sangat mendapat kayak semacam remasan gitu ya. Remas gitu ya, Nah, diremas ya. di sini akan kelihatan bagaimana dia strukturnya akan mendapat remasan dan di sini pun akan kelihatan di mana posisi sekat-sekat dari kapal itu, kemudian di sini dia mendapatkan stres dan lain sebagainya. Ini kaitannya dengan struktur. Sebentar, itu ada warna merah, biru, terus biru tua itu yang menunjukkan tekanan di mana Pak Tri? Ya, tentunya yang merah ini dia adalah mendapatkan pressure ataupun tekanan yang lebih besar karena bisa jadi di dalam ini kan ada beberapa komponen berat yang merupakan struktur yang dia akan mendapat gaya berat yang dikombin dengan gaya tekan dari luar. Oke. Sehingga distribusinya pun disesuaikan dengan gaya berat dan gaya tekan yang ada di luar itu. Nah, kemudian kaitannya dengan masalah safety. Ini kapal yang tadi ya? Ya. Kapal. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, paling tidak kita harus mempunyai SRV, jadi Submarine Rescue Vehicle. Seperti ada kerennya itu ya? Ya. Dan kapal ini tentunya harus dilengkapi dengan DSRV tadi, Deep Submerged
rescue vehicle Ya. yang seperti warna kuning. Lah, fungsi DSRV inilah yang nanti akan melakukan pertolongan di kapal selam yang apabila itu mengalami terjadi kendala ataupun permasalahan yang ada di dalam. Lah, pertolongan DSRV, mohon maaf, DSRV ini robot atau dikendalikan oleh operator? dikendalikan oleh operator. Tentunya kan sebelum DSRV ini jalan, Iya. kapal SRV ini akan menurunkan ROV, jadi remote operated vehicle. Iya. Kalau bahasa umumnya kita adalah drone. Jadi drone-nya ini kita turunkan, jadi dia robot yang akan mencari posisi lokasi daripada kapal selam yang membutuhkan pertolongan. Jadi dari ROV ini nanti akan kita bisa melihat bahwanya posisi kapal ini apakah masih mempunyai kehidupan di dalamnya, ataukah kapal ini sudah tidur, apakah kapal ini sudah, anggap aja sudah mengalami explosion ataupun ledakan di dalam karena kaitannya dengan masalah depth collapse tadi, Iya. sebelum kita menurunkan DSRV ini. DSRV ya. Oke. Ketika dari ROV ini mengirimkan sinyal bahwanya masih ada kehidupan, barulah DSRV ini yang turun untuk melakukan evakuasi. Berarti DSRV ini tugasnya untuk melakukan evakuasi terhadap manusia. Manusia Jika memang memungkinkan ataupun masih ada kehidupan di dalam kapal di dalam kapal tersebut. selam itu, betul. Metodenya gimana kira-kira? Kaitannya dengan metodenya kurang lebih seperti ini. Jadi kapal ini turun, Ya. dan dia melakukan plug. Jadi secara standar internasional kapal selam itu sudah mempunyai posisi plug play untuk connection terhadap DSRV ini. Jadi ketika dia mau melakukan pertolongan, maka dia langsung plug connect, mengunci di pintu evakuasi daripada kapal selam ini. Setelah ini terkunci, kondisi tekanan daripada kapal selam dan kapal DSRV ini sama, barulah pintu ini Bisa dibuka. Dan dibuka mulai mereka melakukan satu persatu keluar dari sini, dan kemudian dibawa oleh DSRV. Oh, gitu. Dan sekali lagi tentunya DSRV ini juga mempunyai keterbatasan dia untuk istilahnya rescue di dalam kedalaman tertentu. Oh, jadi DSRV pun juga punya batasan. Kalau dengan kejadian yang kemarin kira-kira gimana, Pak Tri? Makanya saya juga belum mengetahui ya untuk DSRV yang dipunyai oleh Singapura ataupun Malaysia ini, tentunya kan dia juga akan melakukan evaluasi juga. Misalnya case kalau masih ada kehidupan di bawah, mereka pun juga akan mikir apakah secara DSRV-nya ini mampu untuk melakukan proses Di kedalaman evakuasi seperti itu. 700-800 tadi ya? Betul. Iya, oke. Berarti DSRV pun masih punya batasan kedalaman sesuai spesifikasi dia Sesuai sendiri. dengan struktur yang dipunyai oleh DSRV ini sendiri. Iya. Oke. Itu salah satu metode menyelamatkan manusia yang ada di dalam kapal kapal selam selam yang mengalami. tenggelam. Iya, betul. Metode lain mungkin? Metode lain itu kaitannya dengan emergency blow. Emergency blow itu biasanya dilakukan adalah case kalau dia di kedalaman mungkin di bawah 100 meter. Di bawah 100 meter? Ya. Berarti di awal-awal mungkin ya? Di awal-awal. Jadi, seperti ini. Dia menggunakan baju escape suit. Escape suit. Di mana escape suit ini digunakan ketika dia untuk meninggalkan kapal selam di kedalaman yang mungkin di bawah 100 meter. Ini masih secara kemampuan manusia menahan tekanan di bawah 100, ini masih memungkinkan. Tapi kalau sudah di atas 100, kayaknya dari sisi tubuh sendiri sudah nggak mungkin mampu menahan tekanan daripada yang ada di kedalaman air laut tersebut. Berarti baju escape ini, kalau saya sebut ya, baju escape ini juga ada spesifikasinya. Ada. Tidak bisa lebih dari 100 meter kedalamannya. Ya. Jadi mungkin ini akan dilakukan ketika di awal-awal kejadian dan kejadiannya tidak terlalu cepat. Betul. Ketika kapten menyampaikan, oke, kita tinggalkan Abaddon, biasanya dia ada istilah Abaddon. Nah, Abaddon itu berarti meninggalkan kapal. Meninggalkan kapal, dan ini salah satu caranya ya. Salah satu caranya ya. Konsepnya seperti ini. Jadi kalau dia mau meninggalkan kapal, paling tidak dia ada di ruangan tabung untuk melepaskan ini. Jadi dia akan masuk di tabung ini satu persatu. Biasanya kapasitas ini paling tidak mentok di 3 sampai 6 orang.
Jadi 3 sampai 6 orang, baru ini ditutup, kemudian ini diisi air sesuai dengan tekanan yang ada di luar. Iya. Setelah tekanan air di luar sama, maka dia akan melakukan proses escape. Dan escape-nya dia akan sangat cepat seperti ini. Nah, karena memang dia dilengkapi dengan peluncur untuk ya. kebutuhan escape suite tadi. Ya, oke. Ini yang case itu. Cuman kan yang jadi masalah ini tadi untuk KRI Nanggala ini kan memang posisinya sudah di atas 700 meter tadi. Kayaknya escape model seperti ini juga sudah nggak memungkinkan lagi untuk penyelamatan. Dilakukan ya. Iya. Tabung ini semacam last room gitu ya, ruangan terakhir. Betul, ruangan terakhir. Yang memang itu dijaga jumlah oksigennya, terus mungkin terbatas orangnya. Betul. Kalaupun bisa masuk atau meluncur itu bergantian gitu. Bergantian. Ya. Berarti ada 2 metode. Memang di metode awal adalah menggunakan baju peluncur ini. Ya, itu kalau yang ada di kedalaman mungkin di bawah 100 bawah ya. 100 ya. Ya. Pertama melepas signal, lalu jika memang Kapten sudah bilang segera abandoned kapal gitu ya, tinggalkan kapal menggunakan baju peluncur ini. Yang selanjutnya menggunakan kapal ini tadi ya. DSRV tadi. DSRV tadi ya. itu ya. Dan memang mungkin sejauh yang kita amati kejadian Nanggala 402, ketiga metode ini tidak berjalan, tidak terjadi. Ya. Begitu kira-kira teman-teman. Ada lagi yang mau ditambahkan? Kira-kira. Jadi kalau dari sisi penyelamatan kurang lebih metodologinya ya kalau yang di kapal selam kurang lebih seperti itu aja sih. Dari 3 kondisi tadi, dia kirim distress sinyal, kemudian meminta pertolongan. Kalau memang dia masih ada di kedalaman kurang dari 100, mungkin dia akan melakukan proses abandon ataupun meninggalkan kapal. Ya. Tapi kalau toh memang sudah ada di kedalaman tertentu, paling tidak dia membutuhkan pertolongan menggunakan DSRV tadi. Oke, kita kembali ke tempat duduk selanjutnya atau tempat duduk yang tadi ya. Oke. Baik teman-teman, kurang lebih itulah yang bisa kita sampaikan dari apa yang menjadi disiplin ilmu Pak Tri. Yeah. Yang saya serap tadi adalah satu mungkin prosedur-prosedur penyelamatan dengan 3 metode tadi. Yeah. Jika masih di bawah 100 meter itu masih memungkinkan adalah melepas signal. Kedua, jika Kapten sudah memutuskan untuk abandoned atau meninggalkan kapal, segera menggunakan baju escape suite. Yang ketiga, jika masih pada kedalaman yang memungkinkan untuk ditolong oleh SURV tadi ya, nah, itu masih bisa kita selamatkan para krunya, kurang lebih seperti itu. Namun memang ini adalah menjadi PR besar tadi ya. Betul. Menurut Pak Tri. Ya. Paling tidak negara kita harus punya itu. Negara kita harus punya. Mas Tri, kira-kira sebuah unit atau satu unit URV atau SRV tadi ya? SRV tadi sampai berapa harganya, Mas? Jadi kalau kita berkaca dari yang dipunyai oleh negara tetangga Singapura, jadi yang MV Swift Rescue sendiri, itu kalau yang saya dengar itu secara nilai kapalnya sendiri kurang lebih sekitar 5 triliun. 5 triliun. Untuk kapalnya SRV sendiri. SRV sendiri. Saya yakin Indonesia mampu punya. Saya yakin. Titip kepada para petinggi Indonesia, saya yakin Indonesia bisa beli. Yang lain tadi disebutkan Pak Tri, kapal perang kita harus ditambah. Berkaitan dengan luasnya. Betul. Jadi paling tidak kapal perang kita, khususnya yang memang dia mempunyai kemampuan ASW atau anti submarine warfare, itu paling tidak selain kemampuan untuk mendeteksi kapal selam asing,
paling tidak bisa mempunyai kemampuan untuk melakukan pertolongan KIS kalau terjadi hal-hal seperti ini. Jadi kerjanya dua function, Iya. selain untuk mengetahui kapal penyusup, Betul. juga bisa untuk mengetahui jika terjadi ketenggelam kapal di mana, Iya. dengan cara sonar tadi ya. Betul. Adakah pesan-pesan khusus lagi kira-kira untuk negeri ini, Pak Tri, kira-kira khususnya ya di bidang kemaritiman? Paling tidak dengan beberapa kejadian seperti ini, tentunya kan kita juga nggak boleh meremehkan sesuatu ataupun teknologi yang memang harus benar-benar kita perbarui. Ya. Dan yang kedua mungkin kaitannya dengan teknologi ini memang kita nggak bisa kita politisir ataupun kita kondisikan sesuai dengan kemauan kita sendiri. Memang kalau ini kan kita harus ngomongnya adalah kemauan bangsa, Kemauan bangsa. bukan kemampuan partai A ataupun partai B. Kurang lebih seperti itu. Saya yakin karena memang itulah adalah aset bangsa, termasuk awak kapal. Betul. Mereka adalah aset Indonesia. Orang-orang terbaik, orang-orang yang dipilih untuk bisa mengoperasikan kapal yang nilainya bukan hanya sekedar rupiah, tapi nilai keamanan terhadap negeri ini, nilai kenyamanan dan kedaulatan negeri ini kira-kira ya. Gitulah teman-teman kira-kira yang bisa kita sampaikan kepada seluruh anak negeri. Semoga kebisaan kita, kepandaian Indonesia, kepandaian dari anak-anak negeri termasuk Pak Tri, ini bisa disumbangkan, diberikan secara tuntas untuk keamanan dan kenyamanan anak negeri ini. Harapan kami sebagai bangsa Indonesia, semoga ini menjadi pelajaran yang baik untuk kita, pelajaran yang baik untuk semua, karena kehilangan 53 awak kapal itu nilainya luar biasa. Mungkin kami akan sampaikan terima kasih sekali lagi kepada kapal selam Nanggala 402 atas pengabdiannya yang kurang lebih 40 tahun ya Pak. Ya. Tadi saya sempat baca itu kapal itu kalau nggak salah dipesan oleh NKRI di tahun 77. Operasi 81. Diserahkan tahun 81 hingga sekarang ini. Jadi kapal selam Nanggala 402 sudah mengabdikan dirinya kepada NKRI ini. Dan juga para awak kapal yang pernah mengoperasikan kapal tersebut. Semoga Allah memberikan tempat terbaik, terindah, dan ternyaman bagi mereka semua. Karena mereka adalah milik Indonesia dan mereka adalah milik Allah SWT. Demikian dari saya Irzam Ahmad di YouTube channel. Semoga negeri ini bangkit menjadi lebih kuat. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.